diterima semua orang, ya kan? Benar. Terus kenapa? Ya gini, di dunia ini kan penduduk semakin bertambah. Ada nggak sih hubungannya antara pertambahan penduduk sama polusi air? Oh, ya jelas ada dong. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak aja penjelasan yang satu ini. Sehubungan dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, maka permintaan akan pangan, sandang, dan papan juga semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong peningkatan kegiatan pembangunan di berbagai sektor, mengakibatkan pemanfaatan ekosistem secara tidak rasional dan tidak terkendali. Kegiatan pembangunan tersebut mengakibatkan penurunan kualitas, bahkan perusakan ekosistem itu sendiri, serta berdampak lanjut terhadap gangguan ekosistem yang lain yang berada di sekitarnya. Sebagai contoh, misalnya krisis sumber air minum, kemudian proses penanggalan, dan proses eutrofifikasi, di mana tumbuhan air berkembang secara pesat sehingga tidak terkendali lagi. Beberapa dampak dari polusi air dalam kehidupan diantaranya meracuni sumber air minum. Dalam jangka panjang, air yang kotor dapat menyebabkan kanker dan kelahiran cacat. Terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air atau eutrofifikasi. Pendangkalan dasar perairan. Kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Wah kak, kalau udah terpolusi kayak gini, apa airnya masih bisa dimanfaatkan? Tergantung, Sar. Maksudnya? Iya, tergantung dari kualitas air dan cara penanganannya. Misalnya, perusahaan daerah air minum itu biasanya memiliki teknik khusus untuk bisa mengembalikan kualitas air supaya bisa dikonsumsi. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan eksperimen sederhana untuk bisa menjernihkan air tersebut. Mau tahu caranya? Kita simak aja yang satu ini. tujuan dari eksperimen ini adalah memahami sistem penyaringan air secara sederhana. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Botol plastik 1500 ml. Tutup botol plastik. Gunting. Penggaris. Spidol. Paku. Pasir. Arang. Batu kecil. Batu besar. Busa tebal 7 mm dipotong bulat sesuai diameter botol sebanyak 3 buah. Gelas kimia ukuran 250 ml isi air kotor. Dan gelas kimia ukuran 250 ml kosong. Langkah kerjanya. Tandai menggunakan spidol salah satu sisi botol dengan jarak 5 cm dari mulut botol sebanyak 4 garis dan dengan jarak 1 cm dari dasar botol sebanyak 1 garis. Potong pada tanda dengan jarak 1 cm dari dasar botol tersebut dengan gunting sehingga dasar botol menjadi terbuka. Lubangi tutup botol dengan paku sebanyak 8 lubang. Pasangkan tutup botol tadi pada badan botolnya. Masukkan batu besar sampai batas garis 1, lalu tutup dengan busa. Masukkan batu kecil sampai batas garis 2, lalu tutup dengan busa. Masukkan arang sampai batas garis 3, lalu tutup dengan busa. Masukkan pasir sampai batas garis 4.
masukkan air kotor ke atas alat penyaringan. Tampung hasil penyaringannya dalam gelas kimia yang lain. Bandingkan hasil dengan air kotor. Hasil eksperimen akan diperoleh air yang lebih jernih. Eksperimen ini bisa menggunakan bahan lain selain botol seperti galon, ember, atau apa saja yang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Tapi semakin besar wadah yang digunakan, semakin banyak bahan yang dibutuhkan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Usaha apa yang kamu lakukan jika di lingkungan sekitarmu ditemukan polusi air? Bu,